Ya oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini kita akan coba bahas atau sekalian juga review terkait Nova Launcher Beta versi 7.3 ya. Nah, ini saya masih di bawaan ya dari stok Androidnya atau dari Asus ZenBook Mark 1-nya. Oke, dan di sini juga masih terdapat search barnya yang nggak bisa kita apa-apain ya. Oke, nah sekarang kita akan coba di sini install terlebih dahulu Nova Launcher yang versi betanya ya. Oke, kita langsung masuk ke sini dan kita langsung install. Oke, install. Ya, ini dia sudah berhasil diinstal. Kita langsung saja cari di sini Nova Launcher. Nah, ini dia. Kita tarik keluar ke sini ya, teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita klik. Nah, ini dia tampilan awal dari ketika kita pas sudah install si Nova Launcher versi 7 ya. Nah, ini udah keren kalau menurut saya. Jadi apa namanya? Sebentar, ini kita coba kecilin. Nah, ini dia teman-teman. Ini tampilan dari Nova Launcher 7 Beta ya. Nah, di sini pas kita awal masuk itu ada tampilan yang atas ini ada theme. Kita bisa menggunakan ikuti sistem atau terang atau gelap ya. Di sini saya ikuti sistem saja. Kemudian di sini dark theme colornya kita bisa atur ya, bisa benar-benar gelap atau setengah nih, tengah-tengah seperti itu. Kemudian di sini ada pertinjau. Nah, pertinjau icon. Nah, di sini kita bisa ubah jenis icon seperti itu, bentuknya kotak atau bulat atau seperti bunga nih. Saya coba yang seperti bunga ya, seperti bunga ini. Kemudian di sini, nah ini perbedaan dengan Nova Launcher yang versi 6 kemarin yang sudah saya bahas. Ini nggak ada bar pencarian desktop. Nah, kalau bar pencarian desktop ini ya di Nova Launcher 7 ini kita bisa buat permanen nih teman-teman. Nah, ini dia. Di bawah di sini ada keterangan. Nah, dock blow icon. Nah, ini kita bisa ubah. Kalau misalkan kita pilih yang persistent, ini nanti akan bar search-nya ini akan ada posisinya di atas di sini teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau ini kalau widget berarti menggunakan widget. Kalau misalkan tidak ada, ini tidak ada. Jadi bisa kita hapus teman-teman seperti itu. Nah, di sini saya akan coba yang persistent ya. Nah, persistent pilih nanti. Dan juga kita bisa pilih juga di sini asisten ya, asisten atau Play Store. Jadi nanti tinggal langsung diklik. Nah, ini sebetulnya sih lebih simpel, tapi tergantung dari teman-teman di sini sukanya yang mana gitu ya. Oke, nah di sini sudah ya, settingannya sudah, ini sudah, ini sudah. Kita langsung saja pilih ya, atau checklist. Nah, ini. Nah, oke. Kita balik lagi ke awal, baru kita klik lagi. Tek. Nah, ini dia. Ini tampilan dari Nova Launcher 7 teman-teman. Nova Launcher 7 Beta ya. Nah, itu ya. Jadi tadi perbedaannya di bar search ini ya. Ini kita nggak bisa apa-apain. Ini persistent. Jadi nggak bisa dihapus atau nggak bisa digimanain. Nah, kalau misalkan mengganggu si ininya, ini tinggal masuk saja ke settingan ya, ke sini ke setelan. Seperti itu. Setelan, kemudian langsung ke desktop. Nah, di sini persistennya yang ini. Oke teman-teman, kelihatan nggak? Nah, si persistennya yang ini nih. Nah, ini tinggal kita rubah saja menjadi tidak ada. Nah, kemudian back. Nah, ini sudah tidak ada teman-teman di atas. Seperti itu. Kalau misalkan mengganggu gitu ya. Nah, ini kan sudah nggak ada. Seperti itu. Nah, kemudian ya teman-teman, perbedaan lain ya dengan Nova Launcher 6 yang kemarin itu sama saja sebetulnya ya, nggak ada perbedaan karena memang Nova Launcher 7 Beta ini juga masih menggunakan basic atau bawaan yang free. Jadi kita nggak bisa aktifkan semua fitur termasuk gestur. Nah, di sini untuk navigasi sistem gestur ini sama seperti biasa, kita bisa melakukan seperti ini. Cuma kalau misalkan kita keluar ya, nah keluar ini langsung balik lagi ke stok bawaan, kecuali kita ubah menjadi default ya launchernya, sama seperti yang sudah saya bahas
di Nova Launcher kemarin yang Nova Launcher 6. Nah, kita klik di sini, kemudian langsung saja masuk ke ke setelan Nova Launcher-nya ya. Nah, setelan Nova Launcher-nya, kemudian kita ubah di sini terkait default peluncuran. Nah, di sini ya. Pilih peluncur defaultnya. Pilih, kemudian di sini pilih yang Nova Launcher. Oke, ini udah nggak bakalan berubah lagi ya. Tapi ya itu kita tidak bisa menggunakan gestur ya. Tuh, kita nggak bisa menggunakan gestur atau melihat aplikasi yang berjalan di background, kecuali untuk mematikannya kita bisa menggunakan, untuk mematikan ya, ini sama seperti yang di Nova 6 itu dengan hibrinator di sini. Ini semua aplikasi yang berjalan di latar belakang kita bisa hapus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi tetap sama tuh. Jadi ketika kita balik lagi ke sini, ini otomatis default launchernya aktif. Jadi meskipun kita menggunakan hibrinator, si Nova Launchernya tetap berjalan karena sudah diubah menjadi default seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di pengaturan, kata saya tadi bahwa Nova Launcher ini masih free ya, bukan premium atau bukan mod. Nah, kita bisa lihat di sini di gerakan dan masukan ini ada prem ya. Tuh. Jadi untuk navigasi gestur di sini masih nggak bisa gitu. Cari aman kita pakai yang 3 tombol seperti yang di video sebelumnya ya, seperti itu. Nah, di sini saya pakai yang gestur saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian settingan di Nova 7 beta ini lebih banyak ya dibanding dari Nova Launcher versi 6 kemarin. Kalau yang di versi 6 kemarin itu desktop ada ya teman-teman, kemudian drawer ada, nah folder ada, penelusuran. Nah, penelusuran di Nova 6 itu nggak ada teman-teman ya. Kemudian di sini tampilan ada, mode malam ada, gerakan masukan. Nah, integrasi ada. Jadi yang nggak ada di Nova 6. Nah, yang nggak ada di Nova 6 itu di penelusuran teman-teman ya. Nah, apa sih penelusuran di sini ya? Kita coba lihat. Nah, penelusuran di sini kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi settingannya seperti ini. Kemudian keyboard pribadi penyedia penelusuran di sini kita bisa pilih mau Google atau Play Store langsung seperti itu. Kemudian bar pencarian desktop. Nah, seperti ini ya. Ini yang tadi yang persisten atau kita mau coba pasang. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, contohnya yang atas yang ini seperti itu. Ini untuk pencarian Nova Search. Kemudian direct use Google aplikasi, drawer aplikasi itu. Ini kita bisa tambah-tambah tuh. Nah, di atas ininya ya. Kita bisa menggunakan penelusuran suara. Kita bisa modifikasi lah seperti itu untuk di bagian search atau pencarian seperti itu ya. Nah, ini juga nih. Tuh, tanggal juga ada di sini teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini jenisnya mau seperti ini atau tulisan Google seperti ini atau seperti ini ya. Ini bagus sih gitu. Kemudian kita bisa transparansikan sebetulnya tuh, kita bisa transparansikan ya menjadi sama sekali nggak ada seperti itu, cuman ada icon-icon ininya saja seperti itu. Ini juga sih keren kalau menurut saya. Ini apa nih, ini sudut ya. Oh, ini sudutnya nggak kelihatan kalau di sorry mana tadi. Nah, ini kalau harus kesiniin dulu baru kita bisa lihat nih sudutnya mau kotak atau bulat ya tuh. Nah, lebih baik gini aja bagus. Ini transparansinya bisa segini, bisa dikosongkan ya seperti itu. Ini wireframe itu jadi ada framenya ya. Ini bayangan tinggal kita hapus. Ini bagus sih, cuma muncul logo-logo seperti itu saja teman-teman ya. Jadi nggak ada nggak ada apa sih, nggak kelihatan lah kayak transparan seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita coba persisten ini gak bisa apa-apain, tapi kalau coba ini tidak ada, kita bisa nggak ya? Oh, nggak ada sih. Jadi kalau misalkan kita mau coba aktifkan ini harus pilih yang mana nih. Kita coba di sini yang dog blow icon ya. Nah, kita back.
Nah, kemudian ini laci apa nih? Bar laci ya. Ini di bawah ada bar laci pencarian. Oh, sama aja sih. Oke, sekarang kita coba ya. Ada di mana posisinya? Nah, posisinya ada di sini teman-teman, ada di bawah tuh. Ya, ini warna hitam ya. Kalau seperti ini gimana nih? Teman-teman suka nggak kalau misalkan modelnya seperti ini? Ini udah keren kalau menurut saya sih. Bar pencarian seperti ini ya. Nah, kalau nggak suka juga tinggal dipilih saja. Tinggal balik lagi ke penelusuran tadi ya. Ini untuk tampilan di depan seperti itu. Ke pencarian desktop, radius sudut, wireframe. Nah, kita wireframe-nya buang ya, biar nanti nggak ada yang tadi yang hitam tuh. Oh, sama sih, malah ada sih. Kalau di checklist tuh malah ada ya. Jadi memang kalau bisa tadi pilihnya sebentar ya. Kita coba tes-tes saja ini ya. Kemudian bar pencarian ini kalau kita coba pakai ini hilang. Sebentar, ini harus dikesiniin dulu deh. Oh tuh ya, warnanya kita bisa ubah nih teman-teman. Ini kan warna putih, kita bisa ubah menjadi warna hijau ya, atau warna merah mungkin seperti itu. Oh, nggak berubah ya. Oh, di checklist dulu warna ini, checklist. Nah, jadi warna merah. Atau coba kita warna apa sih yang bagus? Warna biru ya, warna biru coba. Nah, ini warna biru teman-teman, seperti itu ya. Kita coba lihat. Oh, nggak berubah. Coba, kenapa nih? Harusnya berubah tuh. Ya, seperti itu. Tapi tergantung selera teman-teman ya. Kalau nggak suka ya, ini tinggal dipilih, kemudian tidak ada, udah beres. Nah, seperti ini jadinya ya. Seperti itu teman-teman ya untuk di Nova Launcher 7 beta. Nah, kenapa di sini saya nggak pakai, ini tips ya, ini tips kenapa saya nggak pakai Nova Launcher yang mod ya. Banyak yang berkomentar, Bang, kenapa nggak pakai yang mod, itu kan sudah full versi. Nah, di sini saya karena memang smartphone-nya dipakai untuk daily, jadi kalau misalkan menggunakan yang mod dan seperti itu ya, itu takutnya di dalamnya kita kan nggak tahu ya, takutnya di dalamnya itu ada malware atau virus yang bisa mengambil data pribadi kita. Nah, jadi saya nggak rekomendasikan, tapi kalau misalkan teman-teman mau coba silahkan ya, tapi saya nggak rekomendasikan hal itu. Kalau menurut saya terlalu beresiko, apalagi di smartphone-nya itu ada Brimo ya, ada ATM internet banking seperti apa BCA dan lain sebagainya, apalagi Shopee yang sekarang ini sudah kita bisa pakai Shopee Pay Later dan sebagainya, itu bahaya sekali. Oke, nah itu ya teman-teman mungkin untuk review terkait Nova Launcher versi 7 yang beta ini ya. Mudah-mudahan di sini ada informasi yang bisa teman-teman petik, dan juga bagi teman-teman di sini yang belum tahu terkait settingan dan lain sebagainya bisa disimak video ini ya. Oke, itu saja. Mungkin di next video kita akan coba bahas terkait Poco Launcher. Kita coba bahas Poco Launcher dipasang di Asus Zenfone Mark Pro M1. Ini menarik sih pembahasannya terkait launcher seperti itu, mirip-mirip seperti custom ROM tapi bukan custom ROM ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.